Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windiana Putri dengan NIM 2020-12042 dari kelas akuntansi 3A akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu mengenai komunikasi lisan. Pendahuluan. Bahasa adalah sistem simbol yang banyak digunakan di dalam komunikasi antar manusia sehari-hari. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi lisan berupa berbicara dan mendengarkan, dan komunikasi tulisan berupa menulis dan membaca sangat penting. Keempat kegiatan komunikasi tersebut membutuhkan keterampilan tertentu yang tidak semua orang bisa melakukannya. Pokok bahasan ini adalah mempelajari berbagai prinsip, teori, permasalahan, faktor-faktor penentu, dan kiat-kiat tertentu tentang keempat keterampilan dasar komunikasi tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi lisan tulisan. Menurut Barkat et al. 1981 dalam Tub dan Mos 1997, manusia lebih banyak melakukan komunikasi lisan berupa bicara dan mendengarkan dibandingkan dengan komunikasi tulisan, yaitu berupa menulis dan membaca. Komunikasi menyampaikan lebih membangkitkan dibandingkan dengan menerima, menurut Grant et al. Dalam Tubbs dan Mos 1997. Untuk persentase komunikasi sendiri, terdapat 45% yang gemar mendengarkan, 30% berbicara, 16% membaca, dan 9%-nya menulis. Kemudian ada komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan adalah proses penyampaian pesan dengan cara menggunakan kata-kata melalui suatu media langsung kepada penerima, seperti saat orang bercakap-cakap secara tatap muka atau melalui media seperti telepon dan sebagainya. Jenis keterampilan dasar ada dua, yaitu berbicara dan mendengarkan. Dalam komunikasi antar manusia, pengertian komunikasi lisan yaitu merupakan keterampilan komunikasi yang pertama kali dipelajari oleh manusia. Merupakan era paling awal komunikasi antar manusia setelah era isyarat dan lambang, dan sangat berperan dalam kehidupan manusia sejak zaman tradisi retorika di Yunani hingga masa pemanfaatan bagi kampanye politik, era Hitler, Mussolini, dan lain sebagainya. Jenis keterampilan dasar ada dua, yaitu berbicara dan mendengarkan. Berbicara efektif. Pembicara harus dapat didengar dan dipahami dengan baik dan benar. Makanya, oleh penerima melatih berbicara sangat sulit karena 1. Manusia tidak memiliki alat khusus untuk bicara yang bisa dilatih secara fisik. Yang kedua, kata-kata yang dilontarkan langsung hilang ke udara. Jenis-jenis bicara. Yang pertama berdasarkan situasi, yaitu ada berbicara informal, meliputi tukar pengalaman, percakapan, menyampaikan berita, menyampaikan pengumuman, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian ada berbicara formal, berupa perencanaan dan penilaian, ceramah, interview, prosedur parlementer, dan bercerita. Berdasarkan tujuan, meliputi bicara menghibur, menginformasikan, menstimulasikan, meyakinkan, menggerakkan. Kemudian berdasarkan jumlah penyimak, meliputi berbicara antar pribadi atau empat mata, berbicara dalam kelompok kecil, berbicara dalam kelompok besar atau massa. Berdasarkan peristiwa khusus, ada meliputi pidato presentasi, penyambutan, pidato perpisahan, berisi kata-kata perpisahan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada berdasarkan metode penyampaian. Yang pertama ada penyampaian secara mendadak atau impromptu, tanpa rencana, harus berbicara di depan suatu forum, mungkin karena menggantikan pembicara yang tidak datang atau karena ada alasan lain. Yang kedua ada penyampaian berdasarkan catatan kecil. Yang ketiga ada penyampaian berdasarkan hafalan, dengan ciri ada naskah tapi sudah dihafalkan sehingga pada saat bicara tidak membacanya. Yang keempat ada penyampaian berdasarkan naskah, yaitu berbicara dengan cara membaca naskah yang dibawa.
Mengembangkan keterampilan berbicara memerlukan keterampilan khusus, perlu latihan terutama mengode materi ke dalam kata-kata lisan. Yang kedua, menyampaikan dengan benar dan sesuai. Yang ketiga, mengembangkan empati terhadap pendengar. Selanjutnya ada teknik berbicara efektif. Yang pertama, bahasa. Bahasa harus efektif, tata bahasa benar, kota kasa atau variasi. Yang kedua, materi. Materi harus jelas, sesuai, dikenal, diminat, dan terasosiasikan. Yang ketiga, ada cara atau gaya berbicara, yaitu dalam pengucapan, penampilan, dan gerak-gerik. Yang keempat, ada penampilan pembicara, yaitu berupa postur tubuh, pakaian, dan perhiasan, serta gerak-gerik. Yang kelima, ada hubungan dengan pendengar, berupa mengenal, melibatkan, tidak mendominasi, menghargai, dan lain sebagainya. Yang keenam, ada suasana pembicaraan, membangun keakraban sesuai tujuan dan sesuai lingkungan. Komunikasi dasar yang kedua yaitu mendengarkan. Mendengarkan melibatkan 4 unsur menurut Tubbs dan Moss tahun 1997. 1. Mendengarkan, menerima rangsangan pendengaran atau aural stimuli. Yang kedua, ada perhatian, memperhatikan rangsangan tertentu, mengabaikan rangsangan lainnya. Yang ketiga, memahami, pemberian makna pada yang didengar. Yang keempat, mengingat, menyampaikan informasi untuk diperoleh kembali. Jenis-jenis mendengarkan menurut Tubbs dan Moss 1997. 1. Mendengarkan yang menyenangkan. Ketika bercakap-cakap, bercanda, mendengarkan hiburan di radio, dan juga menonton TV. Yang kedua, mendengarkan secara diskriminatif, meliputi fokus mencari informasi tertentu, misalnya saat kuliah. Yang ketiga, mendengarkan secara kritis, misalnya sambil aktif menelisik, mengevaluasi, mencari benar salahnya, kekuatan kelemahannya, misal dalam sidang pengadilan. Yang keempat, ada mendengarkan dengan empati, yaitu mendengarkan yang tersirat, ikut merasakan emosi pembicara, seperti saat mendengarkan keluh kesah teman. Hambatan-hambatan mendengarkan. Yang pertama, sibuk dengan diri sendiri, misalnya sibuk hal lain yang tidak berhubungan, memainkan rambut, menggambar, dan lain sebagainya. Yang kedua, sibuk dengan urusan eksternal, misalnya memikirkan yang tidak di tempat mendengarkan atau melamun. Yang ketiga, ada memberamo, hanya memperhatikan hal-hal tertentu. Yang keempat, ada asimilasi, yaitu merekonstruksi yang didengar sesuai sikap, prasangka, kebutuhan, dan nilai-nilai sendiri. Yang kelima, ada faktor kawan atau lawan, mendistorsi pesan karena sikap kepada pembicara. Yang keenam, ada mendengarkan yang diharapkan, yaitu mengasosiasikan yang didengar dengan sikap yang sudah terbentuk. Cara mengefektifkan mendengarkan menurut DeVito 1997. Yang pertama, mendengarkan partisipatif dan pasif. 2. Mendengarkan secara empatik dan objektif. 3. Mendengarkan tanpa nilai dan mendengarkan secara kritis. Yang keempat, mendengarkan secara dangkal dan secara dalam. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.